Isan, nanya dong Kak El, menurut Kak Elia bagaimana caranya kita untuk mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan, Kak? Oke, jawab singkat aja, gue mau jawab singkat aja. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa ngerti kehendak Tuhan, kita bisa tahu kehendak Tuhan. Ya kan? Kalau menurut Matius pasal 13 tadi, perumpamaan penabur, lu mesti punya pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Tuhan memerintah nggak dalam hidup kita? Ada nggak kerajaan Allah, the kingdom of God? Iya. Siapa yang memerintah hidup kita? Kalau yang memerintah hidup kita adalah Tuhan, berarti Tuhan sebagai penguasa pemerintah hidup kita, ada kerajaan Allah dong. Ada pemerintahan Tuhan. Nah, pemerintahan Tuhan dalam hidup kita inilah yang akan mengerjakan understanding itu. Tapi kalau pemerintahan Tuhan nggak ada, yang memerintah bukan Tuhan, Yesus tidak jadi penguasa dan pemerintah dalam hidup kita. Yang memerintah hidup kita ego kita, diri kita, kesombongan kita. Susah untuk kita ngerti akhirnya kehendak Tuhan. Kita akan susah sekali untuk menangkapnya. Makanya yang kita kerjakan bukan kehendak Tuhan, yang kita kerjakan hanya Kehendak diri kita. Pemahaman diri kita sendiri gitu Kak El. Pertanyaannya pertama adalah, apakah pemerintahan Tuhan ada dalam hidup kita? Siapa yang memerintah hidup kita? Itu penting. Iya. Karena ini konteks Matius 13 kan, pemerintahan Tuhan. Lalu yang kedua adalah, apakah kita punya hubungan sama Tuhan? Kita punya nggak relationship nih? Roh kita ini terkoneksi nggak sama roh Tuhan? Iya. Penting tuh. Kita banyak yang nggak ngerti kita ini kan. Kita banyak yang nggak tahu dalam hidup ini. Jalan-jalan kehidupan, hikmat dalam kehidupan. Kita ketemu masalah, kita banyak nggak ngerti. Nah, Tuhan mau kasih tahu jalan-jalannya itu. Nah, itu lewat apa tuh? Ya lewat hubungan sama Tuhan. Lewat persekutuan sama Tuhan, itu masalahnya. Roh kita ini terkoneksi terus nggak sama Tuhan? Nempel nggak sama Tuhan? Seperti pokok anggur katanya kan. Yesus pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Kamu melekat nggak? Ranting itu melekat nggak? Kalau ranting itu melekat, kita akan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena waktu kita melekat sama Tuhan dengan firman Tuhan, maka kita akan bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Tuhan ingin nyatakan jalan-jalannya buat kita. Tapi kalau kita fisiknya aja bro yang jauh. Makanya saran saya dalam menghadapi corona ini, physical distancing perlu. Tapi spiritual distancing jangan. Sedap. Bisa di quote tuh temen-temen ya. Ini langsung di screen capture. Ya kan? Apa tadi quote-nya? Physical distancing boleh. Boleh. Iya kan? Perlu hari-hari. Perlu, harus. Tapi spiritual distancing jangan. Kalau kita menjaga jarak sama Tuhan berat, brother. Kita nggak akan susah. Kita nggak akan ngerti jalan-jalannya Kak. Iya. Ya sama lah seperti, ya gue nggak terlalu tahu ya cara bagaimana pesawat terbang ini ininya apa cara bekerjanya. Tapi gue pernah baca bahwa bagaimana seorang pilot bisa menerbangkan pesawat dari satu tempat terus bisa sampai kepada tujuannya. Itu kan karena alat-alat navigasi dalam pesawat itu kan, dalam kokpit pesawat itu berhubungan dengan menara ETC yang memandu dia. Kan di atas ini kan nggak kayak jalur di darat bro. Kita ada penunjuk arahnya gitu kan. Ke Bandung kiri, ya Cikampek terus ya kan gitu kan. Kalau di darat ada penunjuk arahnya kan, tapi kalau di udara ini kan susah bro. Nah, bagaimana seorang pilot bisa mengendarai pesawat itu dan sampai kepada tujuan? Dia mesti terhubung dengan pemandunya, dengan menara ETC itu. Nah, kalau dia nggak terhubung, ya kejadian kayak Adam Air itu bro. Hilang. Dia nyungsep ya, hilang. Ya, jadi sama dengan hidup kita, kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, tidak ada terkoneksi sama Tuhan, spiritualitas kita nggak terkoneksi, roh kita manusia yang di dalam kita nggak terkoneksi, berat, kita akan blank dalam hidup kita. Kita kehilangan sinyal kerajaan Tuhan. Berat. Dan yang ketiga, gimana Kak? Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan cara berpikirmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya begini, kalau cara berpikir kita tidak pernah mengalami pertobatan, itu kata yang dipakai metanoia. Kalau pikiran kita, cara berpikir kita, pola pikir kita nggak pernah bertobat, nggak pernah berubah, cara berpikir kita masih terus sama dengan cara berpikir dunia, kita berat untuk menangkap kehendak Tuhan. Makanya kita perlu membiarkan firman Tuhan yang mengubah cara berpikir kita. Supaya kemudian waktu kita cara berpikir kita berubah, kita bisa gampang untuk menangkap kehendak Tuhan. Kenapa kita susah menangkap kehendak Tuhan? Karena jangan-jangan cara berpikir kita masih sama dengan dunia. Jadi itu 3 yang gue bisa berikan.
Yang pertama, pemerintahan Tuhan ada dalam hidup kita apa enggak? Hubungan. Yang kedua, hubungan sama Tuhan bagaimana kita nih? Iya. Yang ketiga adalah, apakah pola pikir kita terus mengalami perubahan? Siap. Begitu kali Efda. Gitu ya, Dahsyat. Efda ya. Ada pertanyaan lagi nih Kak Elia dari Siap. Manopomedi. Wah, ini pendengar setia kita. Pendengar nih. setia kita ini. Shalom. Shalom, katanya. brother. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Dahsyat. KL mungkin bisa dijelaskan apa konsekuensi dari orang yang melakukan firman Tuhan tanpa pengertian? Wah, dahsyat. Lu bisa jelasin nggak nih? Ya udah pasti bodoh itu kan kalau menurut gua. Iya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar ya, tanpa pengertian? Coba mungkin kita baca dulu ya, Roma pasal yang ke-10 ya, brother. Roma pasal yang ke-10. Ayat yang kedua ya. Siap. Oke, demikianlah firman Tuhan, Roma 10 ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga. Iya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya itulah, Roma pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga berkata, kita bisa saja kelihatan giat, aktivitas kita banyak, kelihatan kita melakukan sesuatu, mungkin pelayanan atau ibadah atau kebaktian. Tapi kalau kita mengerjakannya tanpa pengertian, ternyata itu sia-sia. Ya. Akhirnya yang kita kerjakan cuma kebenaran diri kita sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Kita tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa jawab, brother Medi Manopo ya. Iya. Jadi ya jelas konsekuensinya kalau kita coba melakukan firman Tuhan berpengertian, jadi kita seperti ahli Taurat orang Farisi itu. Dia tahu firman Tuhan, berusaha melakukannya, tapi cuma hukum, cuma aturan, cuma ritual agama. Jadi firman Tuhan bisa aja dipakai bukan buat dirinya sendiri, tapi buat nembakin orang, buat menghakimi orang gitu kayak untuk menyerang orang dan lain sebagainya, untuk membenarkan diri dan lain sebagainya akhirnya. Dipakai juga buat berdebat. Siap, betul. Ya. Karena ada begitu banyak orang hari-hari ini mereka senang berdebat. Berdebat, tapi hidup hancur, bro. Itu dia kan. Iya, senang berdebat tapi hidup nggak jadi berkat. Itulah yang kita bilang tadi bahwa mereka hanya sekedar cerdas di sini, tapi nggak cerdas di sini, Kak. Betul. Jadi kalau kita pinter firman Tuhan hanya sekedar di sini, ya firman Tuhan hanya kita pakai hanya untuk menghakimi, berdebat dan segala macam itu. Membenarkan diri sendiri. Siap. Ya. Jadi cuma dapat pengetahuan tanpa understanding. Siap. Ya, tanpa pewahyuan. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kael. Wah, ini temen gue nih, Kael nih. Pak Cornelius Layak Sugi. Wey. Makassar nih, brother. Makassar Shalom, lagi Makassar, nih ya. Pak. Ya Pak El, kan kerajaan sorga yang harus menjadi tujuan hidup kita. Bagaimana bisa kehendak Tuhan bagi hidup kita beda-beda? Seperti yang dikatakan tadi, kita harus mencari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kehendak Tuhan bagi setiap orang itu beda-beda, Kak? Ya, berbedanya maksudnya begini ya. Kehendak Tuhan secara universal, secara umum kan tidak berbeda, ya kan? Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Tapi berbedanya adalah karena kita menghadapi masalah-masalah yang berbeda. Konteks kita bisa berbeda-beda gitu kan. Kita tinggal juga beda ya. Mungkin hari ini Pak Cornelius sedang menghadapi satu situasi, satu masalah dalam bisnis. Sementara lu, brother, mungkin sedang menghadapi situasi keadaan masalah dalam rumah tangga. Ya kan? Prinsip firman Tuhannya kan sama. Tapi keadaannya berbeda, situasinya berbeda, pergumulan dan masalah yang lu hadapi berbeda. Nah, karena kita menghadapi dinamika hidup yang berbeda-beda, itu sebabnya Tuhan ingin menuntun kita dengan cara yang sangat spesifik. Setuju. Jadi waktu lu punya masalah dalam rumah tangga, Tuhan mau nyatakan kehendaknya buat lu supaya kemudian masalah-masalah yang lu hadapi dalam rumah tangga itu bisa akhirnya teratasi, lu bisa keluar, bisa menang dari situ, dan akhirnya hidup lu bertumbuh. Sementara mungkin Pak Cornelius sedang menghadapi masalah di bisnis. Bahkan ketika dua orang menghadapi satu masalah yang kelihatannya sama-sama masalah dalam rumah tangga, tapi bisa jadi kehendak Tuhannya berbeda. Dinyatakan berbeda. Kan? Yang buat satu ini mungkin masalahnya di pengampunan, yang di sini masalah tanggung jawab dan lain sebagainya kan. Itu yang saya maksud. Tapi prinsip firman Tuhannya selalu sama, Pak.
Dan Tuhan juga berbicara kepada tiap orang juga masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda. Betul nggak sih? Bagaimana lu menangkap kehendak Tuhan dengan bagaimana gua menangkap kehendak Tuhan, Tuhan bicaranya mungkin bisa berbeda. Karena kita pribadi yang berbeda gitu, Kael ya. Kepada seorang nabi yang agak bandel, namanya Bileam, Tuhan sampai bicara lewat seekor keledai. Iya. Jadi Tuhan bisa bikin keledai itu berbicara, bersuara seperti manusia, bro. Iya. Dan itu kan tidak Tuhan pakai untuk nabi-nabi yang lain, untuk orang yang lain. Khusus Bileam. Kepada nabi-nabi yang lain cukup berkata aja. Tapi untuk Bileam mesti pakai keledai.